Oke teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman saya akan mereview full mengenai power amplifier rakitan ya. Jadi ini power rakitan saya yang mana dalamannya itu OCL 150 watt ya. Transistornya itu pakai jengkolan ya. Kalau teman-teman lihat full dari depan seperti ini ya. Jadi kita lihat dulu kupas saja langsung bagian box yang pernah saya review boxnya ya. Kita langsung lihat ke boxnya dulu sebelum ke fitur-fiturnya, sebelum ke dalamnya kita lihat dulu ke box body boxnya ya, platnya ya. Nah ini adalah plat ya, platnya ini sungguh tipis sekali ya, sudah banyak sekali yang komen itu platnya itu sangat tipis, memang benar-benar tipis ya. Jadi ini benar-benar plat full tipis dari sisi depan, samping, belakang, bawah, all semuanya tipis ya. Nah untuk teman-teman lihat, baut ini bukan bawaan dari box ya, melainkan baut ini saya beli sendiri terpisah. Jadi baut ini harganya aku kalau nggak salah Rp750, agak cukup lumayan. Rp750 atau Rp500 kan, kalau nggak salah ya, satu baut ya, satu skrup ini ya. Skrupnya memang ini skrup box, jadi bukan skrup ya, skrup untuk speaker juga bisa, tapi ini pendek, skrup untuk box ya. Kalau teman-teman lihat, kita bisa lihat platnya dari samping aja itu udah tipisnya luar biasa. Ini bener-bener tipis banget, jadi nggak cuma tipis tapi tipis banget. Dari mulai sisi kanan sisi kiri itu semua tipis. Maklum harga 50 ribuan. Handlenya sendiri yaitu plastik ya. Ya syukur-syukur masih ada handlenya ya, daripada nggak ada sama sekali, memberikan kesan yang menurut saya lebih menarik ya. Nah terus kalau kita lihat untuk bagian atas, di situ sudah dilengkapi dengan sirkulasi tempat udara ya, ventilasi lah. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ada ventilasinya walaupun hanya 9 ya, 9 garis, setidaknya masih ada daripada tidak ada sama sekali. Lanjut kita lihat untuk dari depan ya. Kalau dari depan fiturnya itu cuma ada modul Bluetooth, jadi tidak ada yang namanya istilahnya untuk premixnya, belum ada ya. Jadi full ini adalah power amplifier yang mana yaitu ada model tempo dulu ya, tapi bukan dulu banget, agak sedikit modern karena di sini sudah ada modul Bluetooth ya, dikasih sendiri tapi modul Bluetoothnya. Tapi untuk lubangnya sendiri sudah ada dari sono, dari box ya. Nah kalau dari depan kita lanjut dulu. Dari depan ini mereknya adalah Bostek ya. Untuk saklarnya kecil, ada yang lebih kecil daripada ini, tapi ini enggak kecil banget ya. Nah untuk bagian lampunya dia tidak berada di tengah, dia agak sedikit ke kiri, harusnya gitu, agak sedikit ke bawah ya, tidak biar ini terlalu jauh banget ya. Jadi syukur-syukur masih ada lampunya ya, sebenarnya mendingan nggak usah ada lampunya aja, nggak apa-apa menurut saya. Ini agak kurang ke tengah gitu ya, ya udahlah itu aja. Nah ini cuma bass, treble, balance, dan volume. Jadi ini di sini ada modul Bluetooth, di sini bassnya. Untuk penggunaan saya sehari-hari bisa saya gunakan untuk sekian, itu sudah mantep bassnya ya. Ini knopnya masih atom, belum aluminium, tapi saya juga punya yang aluminium. Ini mungkin kesannya ya bener-bener apa ya, biasa aja. Terus lanjut modul Bluetooth pilihan saya adalah mic. Ini adalah modul Bluetooth terbaik menurut versi saya, dimana modul Bluetooth ini kalau kita menggunakan, misalkan mau menggunakan radio, dia tetap di mode radio, dia tidak dipindah-pindah ke mode yang lain. Pada saat saklar misalkan di on kan atau di off kan ya, dia tetap di mode radio atau mode Bluetooth, jadi dia tidak kembali ke mode setelan pabrik. Itu yang saya suka dari modul mic ya. Terus ini cuma volume ya, kita lihat dulu sisi dari belakang. Nah kalau untuk dari belakang sendiri ya biasa aja seperti ini, kalian bisa lihat ya. Nah seperti ini aja dari belakang. Di sini untuk kipas ya, kipas angin ukuran kalau nggak salah 8 ya, 8 cm ya. Perhatikan untuk penyukrupan, kalau teman-teman punya, sekiranya punya apa ya, ring, kasih ring ya, sekiranya punya ring kasih ring ya. Dan ini adalah ringnya ya. Dan ini adalah untuk
penutup ya. Misalkan nggak dikasih penutup juga sebenarnya nggak ada masalah, tapi biar lebih istilahnya itu ya apa ya, lebih terkesan menarik ya. Untuk ini agak sedikit karat ya, mungkin ini saya beli dalam kondisi lama ya, istilahnya di toko mungkin lama, jadi nggak ada masalah ya, karat cuma dikit. Nah terus ini adalah jack RCA, dimana ini digunakan untuk out in ya, paralel. Warna merah ini sama paralel, warna putih sama paralel. Sebenarnya kita pakainya yang warna merah sama putih, warna sama putih itu ya teman-teman. Nah seperti untuk terminal speaker menggunakan terminal jepit ya. Nah seperti ini terminal jepit ya. Jangan lupa ini juga dikasih ring teman-teman, karena apa, ini dia lubangnya agak sedikit cukup besar ya dalam. Terus jangan lupa ini dilem juga ya, biar geser ke kanan ke kiri atau geser ke atas ke bawah, jadi biar lebih kokoh ya. Di sini adalah fuse, diusahakan sekring ini bisa menjadi pemutus arus apabila terjadi konsleting di dalam ya. Untuk kabel yang saya gunakan adalah kabel kualitas cukup bagus. Untuk kapasitas trafo kecil 5 ampere kecil saya rasa sudah cukup. Saya menggunakan kabel AC ya. Di sini teman-teman bisa lihat nah ya, kalau penampilannya. Nah itu dari belakang. Oke, biar teman-teman nggak penasaran, kita langsung lihat di dalamnya seperti apa. Nah oke ya teman-teman, ini adalah penampilan dari isi dalam powernya ya, seperti ini ya. Kita lihat, saya perlihatkan dulu. Oke ya, ini dari keseluruhan semuanya ya, kelihatan full. Kalau dari atas tuh kelihatan full seperti ini ya. Jadi untuk bagian ini adalah PSU ya, 6 elko teman-teman. Jadi kita ulas dulu satu persatu, dari mulai saya ulas dulu pertama kali, yaitu adalah bagian dari apa ya, dari PSU ya, kayaknya bagian dari PSU dulu teman-teman ya. Kita lanjut, ini adalah PSU 6 elko. Ini adalah PSU nya 6 elko ya, merek dari audio teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah itu adalah merek dari audio, ukuran 50 volt 10.000 mikro ya. Memang banyak mengatakan bahwa untuk power ini trafo 5 ampere harusnya cukup aja di satu PSU, itu sudah cukup ya, 2 elko itu sudah cukup teman-teman ya, tapi nggak ada masalah ya. Ini adalah 6 elko ya teman-teman. Kita PSU merek audio, tentu merek yang sudah tidak asing lagi ya kalau untuk di ranah perpoweran PSU ini. Nah ini adalah untuk dioda, yaitu dioda sisir 6 dioda paralel ya. Jadi yang kuning-kuning itu kapasitor MKP, fungsinya sebagai filter tegangan biar semakin DC lagi, istilahnya itu ya, saya kasih filter ya, istilahnya untuk mengurangi istilahnya itu tegangan liar gitu teman-teman, seperti itu. Ini adalah kapasitor MKP, ukurannya 0,1 mikro 275 volt. Untuk lampu, resistor lampu teman-teman bisa lihat, ada resistor lampu tuh, nggak kelihatan ya, kelihatan nggak ya? Nah itu resistor ukurannya 33K ya, 33K. Kalau saya kasih 10K pedot lampunya ya. Terus ini adalah PSU. Kita lanjut ke trafo ya. Ini trafo 5 ampere, 5 ampere kecil ya. Jadi benar-benar 5 ampere kecil, merek dari Orient ya. Ini full untuk suplai PSU ya. Jadi saya tidak menggunakan tour control jalur PSU, saya pakai untuk tone control tidak. Jadi full untuk power ya. Jadi kalau power ini saya geber bassnya sampai kenceng, ini dia tuh lampu, teman bisa lihat LED ini dia berkedip-kedip karena lampunya itu ke PSU, dan bener ampernya itu memang benar cilen. Jadi ya sebenarnya apa ya, kurang sih teman-teman. Tapi kalau untuk mengangkat speaker 8 in, saya rasa 5 ampere ini juga cukup lumayan, karena saya genjot tuh pakai 12 in ya. Nah ini full untuk PSU ya teman-teman. Jadi nah terus ada lagi trafo yang ini, itu ada 500 mA. Kenapa harus pakai trafo 500 mA? Saya tidak mau menggunakan trafo sistem borongan ya. Jadi trafo ini saya gunakan untuk suplai, yaitu tune control. Nah ini adalah tune control dan turbo bass, saya suplai dari sini ya. Ini non CT
ya, non CT 500 mAh. Terus untuk modul Bluetooth ya, ini modul Bluetooth sama kipas. Nah, saya suplai melalui tegangan ekstra di sini. Nah, di situ ada 2 elko. Masing-masing elko itu punya peran sendiri-sendiri. Yang satu untuk kipas, satu untuk modul Bluetooth. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti itu. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Nah, ini juga tegangan ekstra ya. Tapi untuk modul Bluetooth saya pakai tegangan 9 volt, kipas 6 volt ya. Nah, seperti ini. Lanjut kita lihat dulu penambah bass saya, turbo bass. Nah, itu kelihatan turbo bass ya. Turbo bass itu benar-benar karakter suaranya tuh low midnya tuh berasa ya, daripada mungkin Galaxy Mini ya. Galaxy Mini itu cuma dung dung, tapi ini kalau turbo bass lain, dia memberikan karakter suara low midnya itu benar-benar terasa ya, mantap itu ya. Nah, seperti ini ya turbo bass. Saya menggunakan TIP 7812, kelihatan ya. Nah, itu adalah TIP 7812, TIP 7812, TIP 7812 ya. Nah, karena turbo bass ini yaitu maksimum tuh 12 volt, minimal 9 volt ya. Lanjut kita lihat dulu ini. Nah, ini adalah salah satunya TR-nya ya, transistor masih jenggolan, bawaan dari pabrik. Kita lihat dulu drivernya ya. Nah, ini adalah salah satu driver powernya ya, yang mana drivernya ini saya gunakan untuk sebagai penguat suara ya, powernya. Teman-teman bisa lihat powernya ini 150 watt, belum ada modif satupun, masih bawaan pabrik ya. Kalau untuk kabel ini memang dari pabrik ya yang ini, tapi kalau untuk kabel tegangan untuk power ke PSU itu saya pasang sendiri ya. Jadi ini belum ada speaker protector dan juga belum ada soft start ya. Terus lanjut, ini adalah bagian untuk input ya. Nah, ada kabel putih, ini adalah yang Bluetooth, sedangkan yang serabut kelihatan apa enggak. Nah, yang serabut ini yang tertuju ke turbo bass, ke tune control. Jadi saya tidak menggunakan aux in dari mode Bluetooth ya. Kalau menggunakan aux in, saya sambungkan ke sini, terus serabut saya ambilkan ke sini ya. Yang terjadi misalkan saya ingin menggunakan tanpa mode Bluetooth, atau misalkan menggunakan jalur aux in, tapi saya memanfaatkan dari Bluetooth, saya harus menghidupkan. Jadi kalau misalkan saya tidak mau menghidupkan, tetap bisa menggunakan power ini, menggunakan MP3 atau menggunakan jalur HP, tapi melalui jalur aux in. Jadi saat saya kosongkan aux in-nya itu enggak saya pakai ya. Nah, untuk ukuran resistor biasanya dipasang agar supaya terpisah ya, biar stereonya, sebenarnya stereonya mungkin dia biar lebih terpisah. Ini juga terpisah teman-teman, nggak perlu khawatir ya. Kasih resistor 2K2 atau 2K7 itu nggak ada masalah. Jangan 10K ya, 10K itu terlalu besar nilainya ya. 2K2 aja cukup. Seperti ini ya modelnya. Jadi kalau teman-teman lihat, nah penampilannya, nah apa yang kira-kira, nah kita maksimalkan aja ulasannya. Ini adalah skrup 4 skrup, tak kasih ring semua. Ini pakai ring semua, full ring ya. Ini ada ringnya, ring ini untuk kaki ya, kaki pada power, kasih ring semuanya, saya kasih ring. Nah, dari mulai trafo ya saya kasih ring, terus turun kontrol kasih ring, semua saya kasih ring, terus PSU ya ada ringnya ya. Nah, speakernya itu sebenarnya dari sana nggak ada ring, tapi saya punya ring sendiri, beli sendiri itu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, oh teman-teman, sini sudah tips aja ya bagi teman-teman yang mungkin pengen merakit atau bagi yang pemula ya, untuk menghindari yang namanya ground yang tidak bagus, atau misalkan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan seperti kayak dengungan, itu kan hal yang tidak diinginkan ya, sepele sebenarnya. Penyebabnya juga sebenarnya itu gak terlalu sepele sih sebenarnya, tapi itu mengganggu ya teman. Hindari yang namanya penggunaan jalur bertumpuk. Jalur bertumpuk itu seperti ini, saya contohkan aja gini.
Mungkin teman-teman dirasa mengeluarkan budget untuk beli trafo kayaknya kan gimana gitu ya. Apa terus yang pertama mungkin karena budget, yang kedua adalah mungkin wattnya ya. Kalau dikasih trafo sendiri kan bertambah lagi wattnya, bertambah lagi biaya ya. Nah, kalau misalkan diakalin menggunakan jalur in, apa bedanya? Kalian harus beli pertama kapasitor, dioda zener, resistor 10 ohm juga bisa, 100 ohm juga bisa, untuk bikin PSU sendiri ya, untuk supply tune control dan juga apa ya, turbo bus. Misalkan saya ambilkan jalur sini. Nah, terus dampak kurang bagusnya itu sebenarnya nanti trafo itu agak anget ya. Angetnya tuh enggak seperti biasa ya, karena dia dipakai untuk beban. Pertama sudah untuk PSU power, satunya untuk counter. Mengingat trafo cuma 5 ampere kecil ya. Terus masih apa pun itu dengungan ya, dengungan tapi kecil karena ada jalur tumbuk. Itu panjang ceritanya kenapa kok bisa terjadi dengungan. Ada jalur bertumbuk, itu penyebabnya itu lain, kalau saya ulas itu nanti lama teman-teman. Nah, lebih baik kasih trafo sendiri 500 mA untuk tegangan supply tune control sama turbo bus ya. Jadi ini enggak apa-apa. Dan tegangan ekstra ya itu bisa kita manfaatkan untuk kipas sama bluetooth. Kalau cuma hanya untuk 2 kit 2 U kit istilahnya, itu enggak ada masalah ya. 500 mA untuk mode bluetooth dan juga untuk kipas enggak apa-apa ya. Kemarin saya coba malah 4, ini saya ambil, tapi saya mengingat untuk jangka panjang nantinya saya takutnya itu bisa aja mengalami kerusakan pada ampere 500 mA nya ya teman. Jadi teman-teman keluarkan biaya dikit gak apa, tambah biaya dikit untuk trafo tune control. Nah, kalau pabrikan tabrak trafo itu tegangan ekstranya tuh lebih dari 1, ada 2, ada 3. Yang satu lagi kita bisa untuk kipas, satunya lagi untuk kit yang lain, dia tidak ditumbuk. Itu yang dari pabrik itu juga ditumbuk, rata-rata tidak ditumbuk karena trafonya itu dia ganda. Kalau ini kan tunggal, tegangan ekstranya cuma 1, dan hal dari pabrik kan trafo-trafo yang dari pabrik itu dia bikin sendiri ya, trafonya produksi sendiri. Dia tuh pakai jalur tegangan ekstra itu ada 2, satu untuk kit yang lain, yang satu lagi mungkin untuk yang lain ya teman-teman. Jadi seperti itu, dia tidak ditumbuk ya. Jadi teman-teman kalau bisa jangan ditumbuk ya, untuk menghindari kayak ground yang seperti ini, untuk menghindari kayak dengungan, kayak semacam kayak apa inilah istilahnya ya. Ini dalam standby bersih, nggak ada kayak dung, nggak ada dengungan, kecil banget. Jadi istilahnya itu kecil. Jadi usahakan penataan perkabelan ya. Memang bener kita mengambil jalur ground ya, ground pasti ketemu ground. Saya memang dari awal pada beberapa yang tak kasih ground, tetap tak kasih kabel, walaupun itu sebenarnya itu nggak penting, itu kan bisa menghemat kabel, tak kasih kabel groundnya itu. Nah seperti itu, tak kasih kabel sendiri, jadi biar tidak tergabung dengan nyala. Tetap intinya tergabung, tapi saya lebih suka jalur ground itu tak kasih kabel sendiri gitu aja. Kalau saya sih sebenarnya nggak dikasih kayak apa-apa, dan yang itu kan pemborosan yang gimana maksudnya ya kan, tapi demi sesuatu hal-hal yang baik nggak ada masalah sih ya. Nah itu kabelnya terlalu panjang di sini seperti ini. Nah ya seperti ini. Untuk dari segi suara cukup lumayan ya untuk power ini, jadi nggak begitu terlalu istilahnya itu apa ya, nggak begitu terlalu yang flat ya, cukup nendang ya. Jadi biar waktunya mungkin lebih cepat, kita langsung tes saja ya teman-teman. Mungkin saya rasa sampai di sini, kita bisa ketemu lagi di audio review Indonesia selanjutnya ya.